Selamat bertemu kembali dalam video saya kali ini. Kali ini pembahasan saya tentang ilmu rasa. Jadi pembahasan yang ringan aja ya. Apa sih ilmu rasa itu? Jadi ilmu rasa itu kita sudah bisa menguasai rasa yang ada dalam diri kita. Maka kita tidak akan lagi bingung mengekspresikan sesuatu. Loh, gini ya, sejatinya semua yang ada di alam semesta ini itu adalah energi. Energi yang berwujud tak berwujud itu juga energi. Begitu juga dengan ketuhanan, itu energi. Makanya kan sering itu kalau simbol-simbol misalkan orang kudus, orang apa, kenapa kok diselimuti cahaya semuanya? Ya, karena energinya memancarkan cahaya. Gitu loh. Kenapa kadang kalau benda-benda yang pusaka yang memiliki energi itu kadang bisa memancar, ya kan? Itu mah ada tingkatan-tingkatan warna-warna energi itu juga. Begitu juga dengan kita itu memancar energi. Jadi kalau kita misalkan berdoa ya, selain kita dengan kata-kata, sebetulnya itu banyak orang tuh keliru persepsi. Dia berkata-kata dulu, baru diterna dari rasanya. Harusnya itu sebaliknya, rasanya dulu didulukan. Misalkan, terima kasih Tuhan, sebelum dia berdoa, dia punya memancar rasa bersyukur dulu, baru diucapkan. Atau kalau tidak diucapkan ya nggak masalah. Makanya banyak orang-orang yang sudah nilai energi ketuanya tinggi, kalau dia berdoa, dia tuh cukup dalam hati, gitu loh. Dimanapun, kapanpun, detik, kapanpun, berapa saat pun dia bisa berdoa, dia bisa terkoneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan juga energi, gitu loh. Kalau kita misalkan, ini contoh aja ya, kita kan sering kan namanya pacaran itu kan. Siapa yang nggak pernah pacaran, saya tanya? Ini semuanya pernah, ya. Pacaran atau sudah menikah. Kita terkoneksi sama pasangan. Kita pasti tahu pasangan kita itu tulus atau tidak. Pasangan kita manipulasi atau tidak itu sejatinya kita sudah tahu. Cuma kita sering membohongi diri sendiri. Tidak memakai intuisi. Kadang kita sudah tahu, sudah merasakan, oh pasangan ternyata kok berubah. Oh ternyata kok nggak tulus. Cuma kita sering membohongi diri sendiri, ya kan? Kadang intuisi kita akhirnya tidak dipakai, yang dipakai ego tok. Ego itu apa? Ya, ego kadang merasa nggak mungkin lah dia gini, nggak mungkin lah dia gitu. Padahal intuisinya sudah mengatakan hal sebaliknya. Jadi kalau kita berdoa, pancarkan rasa, gitu loh. Karena Tuhan itu yang dibaca itu sejatinya rasa. Saya tanya, kata-kata, huruf, ya kan? Huruf, kata-kata, itu kan yang buat manusia. Tidak murni dari Tuhan. Jadi ya oke lah terinspirasi dari Tuhan, tapi kan banyak melibatkan sisi manusia, gitu loh. Bahasa aja ada berapa ratus bahasa di dunia ini. Apakah Tuhan mengerti bahasa mereka satu-satu?
Ya kan? Apakah sepenting itu bahasa, saya tanya. Yang dipentingkan itu nomor satu itu adalah rasa. Kita nggak bisa bohong lah. Kita aja sering berbohong misalkan sama orang. Terus Tuhan suruh selalu percaya kamu dengan kata-katamu, kan tidak mungkin. Tapi rasa nggak bisa berbohong loh. Kita nggak bisa bohong tentang rasa loh ya. Nanti, misalkan kita itu sudah tahu misalkan orang itu dalamnya gimana. Kalau orang yang memiliki intuisi kuat itu pasti tahu. Kita ngobrol sama orang aja ya. Kadang kita sudah melihat tok, kita sudah tahu orang ilmunya tinggi lebihan ya. Spiritualitasnya tinggi, dia tanpa ngomong, dia melihat pun sudah tahu. Percaya atau tidak percaya, memang itu kenyataannya. Bagi teman-teman saya mesti ngerti. Karena dia tahu saat-saat orang itu bisa mengenali orang yang memiliki pancaran rasa, pancaran energi ketuhanan yang tinggi, dia sudah tahu. Apalagi kalau kita naik tempat-tempat yang untuk meditasi, ya kan? Tempat-tempat naik gunung, ke tempat-tempat yang memiliki sisi spiritual yang tinggi. Seringkali kita papasan sama orang. Kita temen orang banyak ya, misalnya orang 4 atau orang 5. Orang-orang yang spiritual tinggi, dia bisa tahu mana yang memiliki energi spiritual yang tinggi, energi spiritual tinggi. Ya, seperti halnya Bante ya. Bante. Dia tahu di antara banyak orang itu mana pancaran energi ketuhanan yang tinggi itu, dia tahu gitu loh. Jadi rasa itu adalah penting, bukan kata-kata tok. Seperti hanya orang bilang, maaf ya, bukan maksud saya menyinggung suatu agama. Jadi maaflah, misalkan saya nyatakan saya beragama, misalkan, oh aku agamaku ini itu. Tapi kita tidak memancarkan energi ketuhanan. Misalkan, ya mungkin kita taat beribadah ya, tapi energi ketuhanan kita tidak kita bawa. Itu sama juga nggak maksimal. Rasa kita tidak akan memancar gitu loh. Jadi energi ketuhanan itu bisa digali, dipelajari, diasah setiap saat. Dengan cara apa? Misalkan kita tidur, ya kan, mau tidur, kita ingat Tuhan, ya Tuhan, hari ini saya bersyukur gitu. Hari ini saya merasa bahagia. Ada anak di samping atau ada pasangan di samping. Saya bersyukur ya kan, masih bisa melalui hari ini ya. Atau kalau tidak punya pasangan, oke, ya gini. Ya Tuhan, misalkan batinnya, kita bersyukur karena kamu selalu ada di sisiku ya kan. Tapi benar-benar dipancarkan rasa bersyukurnya, jangan cuma omong tok gitu loh. Rasa bersyukur itu gimana toh? Ya kita damai, kita seneng, kita tentram. Itu rasa, bukan cuma kata-kata. Misalkan saya ngomong, hidup itu harus bahagia, terus saya ngomongnya gini sambil merengut, gimana? Kan ya bohong namanya gitu. Makanya seringkali orang itu bilang, Pak Heru, kamu kok orang seperti nggak punya beban, nggak punya gini. Karena saya juga ketawa gitu loh. Gitu. Kalau kita ngomong beban itu dianggap sebagai beban, ya beban. Tapi jangan dianggap sebagai beban. Beban itu dianggap sebagai bukan beban. Loh,
Kok bukan beban, Pak? Ya gak usah dipikirin temen-temen. Ngapain dipikirin temen-temen? Mbak pikirin nggak selesai. Kayak kita naik gunung ya, Mbak, beban. Dan dianggap itu berat. Kalau Mbak anggap berat ya enggak. Kamu merasa berat, jangan, wah aku Mbak berat. Enggak. Gak usah dipikirin, gak usah dirasakan bebannya nih. Jalan aja santai ya. Santai sambil lihat gunung, lihat halaman, ketawa-ketawa. Jangan dia sebagai beban gitu loh. Kadang ada suatu permasalahan sampai orang itu nggak tahu kok. Saya itu banyak permasalahan kadang ya, sampai orang itu kadang nggak tahu kalau sudah gitu aja. Saya cuma guyu aja. Ya memang karena aku nggak maulah berbagi hal-hal yang tidak enak pada orang lain. Ngapain? Oh, yang tidak enak bagi aku aja enak kok. Ngapain tak bagi-bagikan? Kalau orang lain nggak bisa nerima, dianggap nggak enak, dianggap kesedihan. Hal yang tidak enak itu kalau kita biasa melatih diri, membina diri. Hal yang tidak enak kamu terima bisa jadi enak. Contohnya lah, kita makan tempe misalnya. Bagi orang lain nggak enak, bagi aku enak loh. Seringkali, mana kita mesti melatih diri. Kadang kan orang, ayo keluar makan restoran. Bagi aku sebetulnya males lah, ngapain tuh? Di rumah makanan apa aja sama aja. Makanya saya termasuk orang yang jarang-jarang keluar. Karena apa? Segala sesuatu sudah kepenuhan batin dimanapun aku berada. Entah di rumah, dimanapun. Jadi saya nggak bingung-bingung lah. Gini-gini A, B, C, D, enggak. Dimanapun saya sudah fulfillness kok. Kalau kita tahu ya, tempat saya ibarat itu beraktivitas. Cuma ruangan ya paling 2 kali 2 meter kadang kalau di rumah itu. Tapi di sana lengkap. Apapun aku ada. Alat pertukangan, alat listrik, kan? Alat pendakian. Tas-tas, jadi tas-tas pendakian semua lengkap kok. Jadi dari hal-hal itu kadang kita itu tidak akan bingung untuk mencari keluar gitu loh. Jadi saat ini misalkan hari ini kepengen nukang, ngebor-ngebor, gerinda, ya ada, sudah. Ibarat itu sudah kesenian. Memang kalau orang sudah mengarah ke jalan ketuhanan, dia sukanya ke arah seni. Jadi saya tidak heran ada saudara yang ke arah seni ya, suka koleksi hal kesenian. Itu saya nggak heran. Itu tujuannya ke ketuhanan. Awalnya orang itu pasti ke kesenian dulu. Karena dalam kesenian apa? Misalkan orang suka hobi lukisan ya, dia mesti mandangin lukisan kan. Ini mandangnya. Yang dipandang itu sebetulnya apa? Masa lukisannya? Tidak. Yang dipandang itu adalah batinnya sendiri. Loh kok bisa? Gimana kan lukisannya? Loh, cara pandang seseorang itu adalah cara dia memandang batinnya. Makanya saya bilang, kalau orang selalu memandang hidup penuh penderitaan, dia akan memandang hal di luar pun juga penuh penderitaan. Orang lain pun dia anggap negatif, jelek. Tapi kalau dia memandang diri sendiri penuh kebahagiaan, dia memandang di luar tuh penuh kebahagiaan kok. Kalau orang gini-gini nggak ada. Karena dia sudah bisa memandang dari diri sendiri dulu. Misalnya ginilah, kalau orang nggak belajar matematika, bisa nggak dia ngajarkan matematika? Soal matematika nggak bisa. Orang nggak belajar bahasa Inggris, dijamu bahasa Inggris, bisa nggak? Kan nggak bisa. Begitu saja dengan kebahagiaan. Kamu nggak belajar kebahagiaan, kamu bisa tak melihat hal di luar itu adalah kebahagiaan? Sampai kapanpun nggak akan pernah melihat kamu di luar dirimu kebahagiaan sebelum kamu melihat di dalam dirimu sendiri dulu. Iya, ngerti nggak maksudku? Kamu kalau nggak belajar namanya kebahagiaan, kamu kan tidak tahu apa itu kebahagiaan, ya kan? Terus kamu kalau lihat keluar, ya pasti tidak akan bahagia, tidak ada kebahagiaan. Yang ada cuma semu aja. Kayak kita, ya itu contohnya, kalau kita nggak belajar bahasa Inggris, dalam diri kita, dalam pikiran kita nggak belajar bahasa Inggris.
Kita ketemu orang, diajak ngomong bahasa Inggris, bisa nggak? Kan nggak bisa. Ngerti? Oke. Sudah, sampai di sini aja, jangan panjang-panjang. Makasih. Semoga bermanfaat. Salam damai.